Tuhan. Sekali lagi kurang kencang suaranya. Boleh sama-sama tangannya diangkat seperti ini. Come on everybody, let's do this. To God be the glory. Come on everyone. For the things He's done. To God be the glory. For the things He's done. To God be the glory. For the things He's done. Oh yes, to you Lord. God be the glory. For the things He's done. Here we go. Kelakuanmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami letakkan segala yang ada telah Kau ciptakan. Karyamu sungguh tiada tandanya. Kami nyatakan Yesus mulia. Keluarkan sama-sama tangannya. Here we go. Mulia namamu. Sekali lagi kamu sama-sama tangannya harus lebih tinggi. Let's go. Sorak-sorai, kemuliaan paling luar biasa buat Tuhan kita yang termulia. Haleluya. Thank you God. Come on, yuk kita mau sama-sama tandangkan tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang gak pernah berhenti untuk setiap kami Tuhan. Tuhan, Kau setia. Dulu, sekarang, selamanya. Semua rencana Tuhan pasti akan Kau kerjakan. Pasti Kau genapi. Angkat tangan kita sama-sama ayo sih. Kau gendongku sampai masa tuaku. Amin. Kau gendongku sampai putih rambutku. Yes God. Kau telah buktikan, takkan Kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Oh, berikan suara-suara yang dahsyat buat Tuhan kita. Selama-lamanya Tuhan. Come on, yuk sih sama-sama. Tuhan, Kau setia. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yes God. Thank you for your love Jesus. Semua rencana Tuhan
menjadikan ini iman kita. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan oleh takkan lepas. Kau telah buktikan Tuhan. Dia gak pernah berubah. Kesetiaan yang gak pernah berhenti buat setiap kita. Kesetiaannya selalu menuntun kita. Dia selalu menggendong kita, mengangkat kita di setiap musim kehidupan kita. Karena itu kita gak perlu khawatir, kita gak perlu takut akan hari esok kita, akan masa depan kita. Karena Tuhan Yesus sendiri yang menuntun kita. Dia yang membukakan jalan untuk setiap kita. Karena itu kita mau sama-sama angkat tangan kita sekali lagi tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Buka hati kita lebar-lebar. Sampaikan setiap pergumulan kita. Serahkan kehidupan kita secara total padanya. Biar Dia yang turun tangan untuk setiap kita. Come on, let's begin to worship. Selamanya, selamanya kami berserah hanya kepadamu. Satu-satunya
bersama yang membelakang yang terduga badan yang mustahil pun terjadi. hanya karena kuasa-Mu Tuhan yang gak pernah gagal bagi setiap kami. Kau yang buka jalan bagi kehidupan kami. Yes God. Kau pembuat mujizat saja. Dengan mengangkat tangan kita tinggi-tinggi, come on sing it. Membelah tahu yang terduga badan. Amin. Yang mustahil pun terjadi. Hanya karena kuasa-Mu Tuhan. Yes God. Yang pegang hidupku, yang buka jalan
Tuhan, keajaiban-Mu, kebaikan-Mu selalu ada dalam setiap musim hidup Ya kami. Tuhan. Kebesaran-Mu selalu ada dalam tiap fase kehidupan kami. Yes, Jesus. Engkau sayangi kami, cintai kami, pedulikan kami, pikirkan kami. Siapapun kami hari ini Tuhan, kalau kami lemah kami tahu hari ini hadirat-Mu menguatkan kami. Kalau mungkin kami patah pengharapan hari ini, kuasa-Mu itu memberikan harapan yang pasti buat Ya kami. Tuhan. Yes, Tuhan pegang setiap hati kami anak-anak-Mu. Kami tahu bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kami, menuntun, menata, mengatur setiap langkah kehidupan kami tanpa terkecuali. Kerjakan terus karya ajaib-Mu ya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Tuhan, hari ini kami melanjutkan serial Rich Family, Poor Family. Kiranya hikmat-Mu itu turun atas semua kami termasuk hamba untuk membentuk kami semua jadi pria, jadi wanita yang makin hari makin serupa dengan Yesus. Dan biar kemuliaan Tuhan selalu menyinari hidup kami, dan hidup kami menyinarkan kemuliaan Tuhan di berbagai area hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan siap diberkati lebih lagi, sama-sama kita berkata amin. Amin. Teman boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita di atas, di bawah. Praise God. Sebelum kita duduk, kenapa nggak say hi kanan kiri depan belakang kita semua? Karena bilang Kyong Hee ke orang kanan kiri kita di belakang kita. Kalau sudah silakan duduk kembali, kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman dari media. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan Komsel on-site atau online sesuai persetujuan Komsel masing-masing. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. Keselamatan itu apa sih? Emangnya kita butuh selamat? Sekarang ini emangnya kita nggak selamat? Terus emangnya harus sama Yesus? Kalau nggak Yesus nggak bisa. Jadi maksudnya kalau orang nggak percaya Yesus nggak masuk surga gitu. Dan emangnya harus lewat Yesus aja, nggak bisa yang lain. Terus apakah baptisan itu masih relevan? Emang harus. Terus emang kalau nggak baptis kenapa? Terus bukannya semua gereja itu sama aja ya? Kenapa sih kok orang tuh sering ngobrol tentang tertanam dan lain sebagainya? Well, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau itu pernah menjadi pertanyaan Anda, atau mungkin Anda pernah ditanya pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, terus kita juga mungkin agak bingung ya apa jawabnya. Yuk kita belajar bersama-sama dan diperlengkapi bersama-sama melalui kelas Beginning Life dan Victorious Life yang akan kita lakukan selama 6-7 kali pertemuan saja. So it is very compact tapi sangat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita. Kita akan mulai bersama-sama di tanggal 16 Februari dan kita akan lakukan online di Zoom bersama-sama. Jadi Anda bisa tandai kalender Anda atau ajak teman-teman yang mungkin pernah punya pertanyaan seperti ini, atau kita juga bisa memperlengkapi diri kita supaya kita sendiri makin bertumbuh dan one day kalau ada yang nanya kita juga bisa jawab dan hey, it is a life changing journey. Saya sendiri udah puluhan kali mengikutinya dan di setiap kalinya selalu belajar sesuatu yang baru. So, daftarkan diri Anda ke nomor yang tertera di layar ini, buruan save your slot supaya kita bisa persiapkan yang terbaik, dan sampai jumpa di 16 Februari. Puasa, aduh ramen kan masih enak, nasi campur masih enak, Korean barbecue masih enak. So, why puasa? Kenapa puasa? Di Alkitab, Yesus sendiri berpuasa. Banyak tokoh-tokoh iman yang berpuasa. Apa makna dari puasa? Kenapa saya dan kita perlu berpuasa? Berpuasa artinya kita berserah sama Tuhan yang sudah menang di atas kayu salib. Dan dia berkata, it is finished. Melalui puasa artinya kita mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita. Melalui puasa kita mengalami kedahsyatan kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan melalui puasa kita makin kenal isi hatinya Tuhan. Makanya ada yang bilang di Alkitab, manusia gak hidup dari roti aja, tapi dari firman Tuhan. Melalui puasa kita mengizinkan Tuhan
memakai hidup kita menjadi saluran kuasanya, saluran kemuliaannya. Melalui puasa, Tuhan merubah kita makin serupa dengan gambar dan maksud dan tujuan dan rencananya, baik di keluarga kita, pekerjaan kita, terutama di pribadi kita. Nah, puasa bukan kayak kita ngutangi Tuhan ya, bukan. Tuhan, aku udah puasa loh, kok Tuhan gak jawab. Puasa juga bukan kita ngatur Tuhan ya, Tuhan, aku udah puasa loh, kok Tuhan gak gini, gak gitu, dan lain sebagainya. Puasa juga bukan bikin Tuhan impress sama kita. Tuhan, harusnya Tuhan lihat aku ini lo paling menderita, paling berpuasa, paling suffer untuk Tuhan. Kok Tuhan gak buka pintu surga buat aku gitu. Puasa juga bukan kita mau dapat sesuatu, tapi lebih dari itu kita adalah menyerahkan hidup kita, mengizinkan Tuhan merubah kita, memakai kita, bahkan menjadi saluran kemuliaan dan kekuatan Tuhan. Nah, ada beberapa macam puasa yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Yang pertama, kita bisa puasa misalnya setengah hari, dari bangun pagi sampai jam 1 atau jam 3 kita nggak makan, hanya mungkin minum air, ya. Kemudian kalau gaya Yesus itu benar-benar puasa nggak makan, nggak minum, tapi benar-benar harus ngomong dulu sama dokter Anda, dan maksimal biasanya 3 hari. Nah, kemudian kita juga bisa puasa seperti yang Daniel di Alkitab lakukan. Dia hanya makan buah-buahan dan sayur-sayuran, ya. Dia nggak makan meat, sweets, dan lain sebagainya, ya. Tapi kita juga bisa berpuasa yang juga ada lagi nih, absence dari hal yang mengikat kita. Misalnya gadget mengikat kita, sosial media mengikat kita. Kita juga bisa puasa dari hal-hal itu semua. Tapi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, puasa bukan hanya sekedar puasa kita alihkan dengan yang lain. Kita perlu berpuasa sambil ini berdoa dan merenungkan firman. Sehingga apa? Kemenangan Yesus di atas kayu salib itu jadi kemenangan kita. Rencana Tuhan, kehendak Tuhan itu terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. So, itulah puasa, dan saya akan percaya puasa 40 hari ini akan jadi perjalanan yang powerful buat saya, buat kita semua, ngalamin kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan yang udah menang di atas kayu salib, dan itu kita alami di 2024. God bless you. Ucapin apa, Ci? Kita mau ngucapin selamat tahun baru Imlek bagi Anda semua yang merayakan. So, hari ini seperti biasa kita merayakan Imlek, kita mau ngadain games. Jadi kita butuh 3 orang untuk maju orang ke nih. depan. Ini angpaunya sudah real disiapin di sini ya, sudah disiapin di depan nih. mata. 3 orang, siapapun yang mau maju, mari maju. Ayo, nggak usah malu-malu. Boleh kakaknya boleh. Hadiahnya nih sampai banyak sekali lah pokoknya. Oh, sudah ada yang mau Oh ikut. iya, boleh Sudah ada maju. yang mau Boleh ikut. kasih tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Siapa lagi yang mau maju? Aduh, 3. Kurang ya, Ci? Tambah ya, Ci? Mungkin ditambah aja Iya, ya biar tambah ya. makin asik. Ini masih cowok semua, cewek mungkin yang mau maju. Satu lagi mungkin. Ayo. Itu yang di cepat. belakang mau maju. Iya. Oke, kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Koesa mau maju? Enggak. Oke. Jadi, ini gampang sekali gamenya ya. Kalian kan sering lihat di TikTok itu ya. Kalau misalnya gamesnya itu kalian cuma menggelindingkan kaleng ya kan ke angpau-angpau yang ada di situ semua ya kan. Yes. Kalau misalkan berhentinya di sini, nah berarti kalian dapat angpau ini. Jelas ya sampai sini ya. Nah sekarang bisa baris dulu. Baris yang rapi. Oke. Baris. Sini, iya. Di sini. Iya barisnya. Oke. Agak rentangkan tangan, gerak. Nah, biar nggak mepet-mepet. Oke. Jadi, sebelum kita main game, Ci, ya kan? Yes. Kalian akan memilih kalengnya dulu nih, ya kan? Tapi urutannya ditentukan dengan bermain game terlebih dahulu. Oke. Gamesnya gampang banget ya, Ci ya. Betul banget. Jadi gamesnya itu cuman menunjuk anggota badan. Oke. Kita latihan dulu ya, Coba tunjuk mata. Pinter ya kan?
Coba tunjuk mulut. Coba tunjuk dahi. 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 Oh, dahi itu ini. Oh, ayo. Dahi yang itu mana? Nah, gitu. Sudah bisa ya? Percobaan sudah bisa ya? Oke. Sekarang Cinci kita akan coba ini yang sesungguhnya. Yang pertama kali bisa, yang benar akan memilih kaleng. Oke ya. Yang pertama, coba tunjuk. 眼睛，眼睛，眼睛 mana ayo? 眼睛 Ya, ayo tunjuk. Ayo tunjuk. ditunjuk. Kan 眼睛， bahasa Mandarin ya. 眼睛yang mana? Oh betul, ada yang betul. Lama Ci, tadi itu sudah banyak dikasih diulang tahu ya, diulang diulang ya. ya, Harus oke. cepat. Langsung dikasih tahu tuh langsung tunjuk Oke. gitu ya. Yang kedua. Yang kedua, Coba tunjuk. 耳朵di mana 耳朵? Ada yang benar Ci, ada yang benar nih kelihatannya. Satu. Ini duluan. Oh, ini duluan. Ya Oke. udah, Sini, satu. Ini satu. Oke, kasih tepuk tangan. Kamu pilih kaleng dulu. Mau kaleng yang mana? Oke. Ya, dipegang dulu. Next. Next ya. Ya. Yang ketiga, Coba tunjuk. 嘴巴，嘴巴，嘴巴，嘴巴。Belum ada. Ada. Oke. Terakhir nanti kalau nggak ada yang bisa nebak. Ini namanya siapa tadi? Samuel. Samuel nanti pilih orang ya, biar nggak kelamaan. Oke. Terakhir ya. 头。 Kira-kira wes rek, Kira-kira kira-kira. aja, tebak aja. 头。 Ada yang benar nggak Ci? Belum ada. Itu apa? Kasih tahu. Kepala. Kepala, oke. Satu kali lagi dah. Satu kali Ya, lagi. terakhir ya. Oke. Oke, coba tunjuk. 手。Benar. Ya, benar. Apa itu artinya, Ci? Tangan. Tangan. Oke, berarti yang kedua ini kamu pilih kaleng yang mana? Ini. Oke. Yang ketiga kamu pilih antara siapa namanya? Nino atau Naomi? Nino atau Naomi? Bukan, kamu pilih yang mana? Naomi. Pilih Naomi, yang Naomi. oke. Bentar ya, nanti terakhir ya. Oke, saya digelindingkan, jadi ini hadiahnya macam-macam ya. Dari, ya pokoknya nantilah macam-macam nanti kita buka ya. Coba, saya digelindingkan dulu. 1, 2, 3. langsung luar dapet biasa. loh. Ini dapat yang paling jauh, oke. Yang kedua, Daniel. Jangan dibuka ya. Oke. Waduh, ini nggak kena ya, Ci. Aduh. Nggak kena. Nanti ya, nanti lagi. Yang ketiga dulu Naomi. Sayang sekali. Sama belum beruntung ya. Yang terakhir kamu mau pilih kaleng yang mana? Hah? Warna hijau. Loh, jatuh. Ya wes, masa cuma satu. Sekali lagi. Terakhir ya. Kalau nggak dapat ya sudah, berarti belum beruntung. Loh. Ketiga. Ya, ayo coba. Terakhir, ayo pelan-pelan, fokus. Nah, Akhirnya. dapat Boleh angpau ini diambil. ya. Terakhir, sekali lagi. Mau pilih yang mana kalengnya? Hijau Yang lagi. mana? Mau yang Hijau ini? ya, Oke. hijau. Oh, dapat nyentuh dikit. Ini dapat dikit, berarti nanti diambil separuh toh ya. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Potongan. Daniel nanti belum dapat ya, belum beruntung ya. Nanti datang lagi di ibadah ketiga. Biasanya ibadah ketiga saingannya lebih sedikit ya. Jadi bisa coba lagi. Nah, sekarang bisa dibuka angpaunya, apakah dapat berapa nih? Oke, dapat berapa nih? $10.000, luar biasa. Ini berapa? 20.000. Yang ini 10.000. Padahal di sini tadi ada yang
Ada 200.000 ya Ci. Benar, ada Ya, yang- nanti belum beruntung, nanti datang lagi di ibadah ketiga. Kesempatannya lebih banyak ya. Oke, silakan duduk, kasih tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Oke Ci, kita ucapin sekali lagi selamat Hari Raya Imlek buat Anda semua yang merayakan. Kalau Anda mau dapat hadiah angpau lagi, nanti hadir lagi di ibadah yang ketiga, masih ada bagi-bagi hadiah, Yes, ya bener kan? banget. Dan sekarang langsung aja kita panggilkan pastor kita yang luar biasa, Pastor Elisa Sutopo. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Welcome to Alpha Omega Church. Kalau ini pertama kali buat Anda, baik secara onsite maupun online, kita senang banget di sini kita bisa bertumbuh bersama, belajar bersama. Semua kita adalah orang nggak sempurna. Banyak di antara kita juga mungkin masih jatuh bangun dalam berbagai macam hal dalam kehidupan. Tapi kita percaya banget lewat gereja lokal ini, ada banyak orang-orang nggak sempurna, belajar dan berproses terus disempurnakan oleh anugerah Tuhan. So senang sekali kalau hari ini kita bisa ibadah bersama-sama dan kita bisa belajar bersama-sama jadi pribadi yang lebih baik lagi. Sebelum kita masuk dalam pembahasan kita melanjutkan serial Rich Family Poor Family bagian yang kedua, kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Dan kalau Anda baru di tempat ini, mungkin kita selalu mengingatkan, kita nggak ingin memaksa Anda untuk memberi. Kalau mungkin Anda lagi nggak kepingin memberi, Anda nggak harus terpaksa. Karena sekali lagi kita nggak mau Anda memberi dari rasa terpaksa. Dan saat kita memberi, kita tahu dan kita sadar bahwa Tuhan sudah terlebih dulu mengasihi, memberkati, bahkan memperdulikan kehidupan kita. Sehingga waktu Anda datang dengan persembahan kita kepada Tuhan, kita tahu bahwa kita melakukannya karena Tuhan terlebih dulu mengasihi kita dan kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberi, ada salah satu contoh yang perlu kita ikuti, yaitu Yesus Kristus namanya. Dan Yesus Kristus mencontohkan bagaimana He has a life-giving life. Dia punya kehidupan yang memberi. Dia punya kehidupan yang selalu memberi kepada kita dan selalu memberi kepada kita. Oleh sebab itu ngikutin apa yang Yesus lakukan. Bagaimana dia pikul salib, dia menyangkal diri. Ada kata-kata yang saya ingin ajak Anda baca lewat layar yang ada di depan ini. Bagaimana kita juga bisa mengikuti gaya hidup Yesus, khususnya saat kita memberi kepada Tuhan. Ada kata-kata yang bunyi gini, terisi dicapai melalui mengosongkan, mendapat dicapai melalui memberi, menang dicapai melalui mengalah. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3, terisi dicapai melalui mengosongkan, mendapat dicapai melalui memberi, menang dicapai melalui mengalah. Dan ini yang Yesus lakukan, yang dia contohkan dalam kehidupan kita semua. Ketika dia memberi kepada kita, justru dia mendapatkan seluruh dunia ini. Dia beri hidupnya untuk menyelamatkan kehidupan kita semua. So as we give today, saya ingin mengajak Anda semua, datanglah dengan kesadaran, dengan pengertian, dengan pengetahuan bahwa Tuhan yang terlebih dulu mengasihi kita dan dia selalu memperhatikan setiap kehidupan kita tanpa terkecuali. Saya berdoa selagi kita memberi, kita makin dibentuk, makin serupa seperti Yesus. Boleh saja kita berdoa bersama-sama? Tuhan, terima kasih buat hari yang sungguh luar biasa ini. Kalau kami boleh datang kepada Tuhan, memuji, berdoa, memohon, meminta, bersyukur. Dan bahkan kami diberi kesempatan untuk memuji Tuhan lewat persembahan keuangan kami. Kami tahu bahwa Engkau sudah terlebih dulu memberikan seluruh hidupmu, mencontohkan, meneladani bagaimana kehidupan memikul salib, menyangkal diri lewat memberi. Dan saat kami memberi hari ini Tuhan, doa kami, biar kami semua makin serupa dengan Yesus. Bukan makin serupa dengan uang kami, tapi makin serupa dengan Yesus yang cinta kehidupan kami semua. Tuhan, kami berterima kasih kalau setiap persembahan kami itu memampukan gereja lokal ini untuk boleh terus melayani dari anak kecil sampai orang paling tua sekalipun, termasuk orang-orang ada di luar dari gereja lokal ini. Mereka semua boleh diberkati dan ngalamin cintanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mensupport, kami siap memberi dengan sukacita, dan semua yang siap memberi dengan sukacita sama-sama kita berkata, amin, amin. Asyik. Thank you untuk setiap persembahan kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian.
Dan hari ini kita melanjutkan serial kita yaitu Rich Family, Poor Family. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3. Rich Family, Poor Family. Rich Family, Poor Family bukan membahas soal uang banyak atau uang sedikit, siapa kaya atau siapa miskin. Sama sekali bukan tentang itu, tapi kita membahas tentang kualitas dari yang namanya hubungan, relationship, baik itu di persaudaraan, persahabatan, keluarga, pernikahan, dan berbagai area dan aspek dalam hubungan. Dan kita berdoa supaya lewat apa yang kita bahas di 1 bulan ini, semua kita boleh makin bersinar di setiap hubungan yang Tuhan percayakan kepada kita. Minggu lalu kita mempelajari sebuah topik yang sangat menarik sekali, yaitu miskomunikasi. Dan kita belajar minggu lalu bahwa miskomunikasi itu adalah tantangan seumur hidup. Miskomunikasi itu tantangan seumur hidup, dan komunikasi itu proses seumur hidup. Boleh saya ajak kita mengucapkan kata-kata ini bersama, 2, 3. Miskomunikasi itu tantangan seumur hidup, komunikasi itu proses seumur hidup. Dan kita diajarkan minggu lalu bahwa healthy communication produce healthy relationship. Komunikasi yang sehat menghasilkan hubungan yang sehat. Dan kita belajar minggu lalu bagaimana Tuhan bisa menolong setiap kita pria wanita untuk berbagai area hubungan kita bisa punya healthy communication. Nah, di bagian yang kedua ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membahas tentang menghadapi ketidakcocokan. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3, menghadapi ketidakcocokan. Nah, suatu ketika saya melihat ada sekelompok ibu-ibu ya, biasa mereka itu jumlahnya 20 orang. Mereka sering kumpul bareng, makan bareng, ngafe bareng, bahkan arisan bareng. Tapi dari kelompok 20 orang nih ya, seperti biasa kalau ibu-ibu kumpul pasti ada ngomong ini, ngomong itu, ngomong si ini, ngomong si itu juga. Nah, lalu muncullah dalam 20 orang ini ada satu kelompok yang lebih kecil yang merasa, oh aku gak cocok sama ini, aku gak cocok sama itu, dia itu gini, dia itu gini, dia itu sukanya gini, dia itu sukanya gitu, aku gak cocok pokoknya. Lalu dari 20 orang mengelompoklah mereka dalam satu kelompok yang kecil, lebih kecil, dan merasa kamu bestiku, kamu cocok sama aku lebih seneng ngobrol sama kamu, kalau telepon bisa berjam-jam. Tapi menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kelompok yang sudah kecil ini pun ternyata mereka juga berantem sendiri. Lalu ada ketidakcocokan satu sama lain. Nah, ternyata hal kayak gini itu bisa terjadi di belahan dunia manapun. Bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Asia, tapi di negara manapun seringkali orang ngadepin yang namanya ketidakcocokan. Sehingga ada sebuah kenyataan kehidupan yang perlu kita ketahui sama-sama saat kita memulai pembahasan ini. Selama ada manusia, pasti ada ketidakcocokan. Selama ada manusia, pasti ada ketidakcocokan. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3. Selama ada manusia, pasti ada ketidakcocokan. Sebab tidak ada manusia akan cocok dengan kita kalau kita tidak membuka diri, mencocokkan diri melalui kasih Tuhan. Boleh kita baca kalimat ini bersama-sama, 2, 3. Selama ada manusia, pasti ada ketidakcocokan, sebab tidak ada manusia yang akan cocok dengan kita kalau kita tidak membuka diri, mencocokkan diri melalui kasih Tuhan. Nah, penyebabnya ketidakcocokan itu banyak Bapak Ibu Saudara sekalian. Penyebabnya mungkin bisa juga karena beda kepribadian. Beda kepribadian pasti membuat kita semua punya beda pendekatan, beda cara melakukan, beda cara mengambil keputusan, termasuk beda leadership. Karena ada yang namanya perbedaan kepribadian tersebut. Nah, belum lagi ada yang namanya beda upbringing. Beda upbringing artinya beda latar belakang. Mungkin ya anak pertama lahir ketika orang tua ekonomi lagi susah. Anak kedua lahir ketika ekonomi sudah lumayan. Anak ketiga lahir ketika ekonomi sudah enak banget. Itu pun membawa perbedaan cara berpikir, cara berperspektif, cara pandang terhadap kehidupan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, apalagi dalam persahabatan, dalam pertemanan, kita semua berasal dari upbringing yang berbeda-beda. Latar belakang kita berbeda-beda, dari keluarga seperti apa, dari didikan seperti apa, dari tantangan seperti apa yang pernah kita hadapi di keluarga kita masing-masing, menentukan perbedaan dan seringkali menyebabkan ketidakcocokan. Yang menjadi penyebab ketidakcocokan seringkali beda lingkungan juga berpengaruh, beda karunia, beda talenta, itu pun juga seringkali menentukan bagaimana cara kita bertindak, sehingga menyebabkan ada banyak perbedaan. Termasuk ini saudara, kalau Anda mau pikirkan sama-sama, antar saudara ya. Antar saudara aja udah bertahun-tahun kenal, masih bisa ada yang namanya ketidakcocokan. Itu pasti masih ada. Termasuk ini, antar sahabat sekalipun. Udah bertahun-tahun tahu, udah bertahun-tahun kenal, tetap ketika kita ketemu sahabat kita, nggak semua yang dia lakukan itu cocok dengan kita.
Pasti akan ada yang namanya ketidakcocokan antara satu sama lain. Termasuk dalam pasangan pernikahan. Mau menikah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Pasti tetap akan ada yang namanya ketidakcocokan. Karena kita semua datang dari latar belakang yang berbeda-beda dan diciptakan oleh Tuhan dengan kepribadian yang berbeda-beda dan upbringing yang berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara, good news-nya adalah gini. Kita punya Tuhan yang dia itu Tuhan yang tegas, dia Tuhan yang jelas dan dia nggak ngambang. Oleh sebab itu Tuhan Yesus ketika dia mengajar banyak hal termasuk bagaimana menghadapi yang namanya persoalan-persoalan kehidupan. Termasuk juga di area hubungan, termasuk juga waktu menghadapi ketidakcocokan. Nah, sehingga di Alkitab kita, kalau Anda mempelajari, kalau kita mempelajari, Alkitab itu mengajarkan bahwa yang namanya orang percaya, yang percaya Yesus, yang mengikut Yesus. Kita diajarkan bahwa ikut Yesus adalah menjalani kehidupan yang komunal. Komunal itu artinya apa, saudara? Bersama, bersekutu. Termasuk ini, bertemu satu dengan yang lainnya. Nah, satu di Alkitab kita dari sejak perjanjian lama yang paling awal sampai perjanjian baru yang paling akhir menggambarkan berbagai macam pengajaran dan kiasan dari Tuhan tentang hidup orang percaya itu hidup yang komunal. Bersekutu, bertemu, bersama-sama. Contoh di perjanjian lama dimunculkan kata ini, umat perjanjian. Kata umat itu kan berarti banyak, bareng-bareng, rame. Tapi inilah umat perjanjian artinya kelompok orang yang punya tujuan ilahi dari Tuhan. Lalu di Alkitab juga digunakan kata-kata kiasan gini, imamat yang rajani. Kelompok orang yang punya panggilan khusus dalam kehidupannya. It's all about living communal life. Menjalani kehidupan yang komunal di mana ada bersekutu, bersama, bahkan bertemu satu dengan yang lainnya. Lalu kalau kita tarik ke perjanjian baru, muncullah istilah ini saudara di Alkitab, tubuh Kristus. Di situ digunakan kiasan kata tubuh Kristus sebagai gambaran setiap orang itu berbeda-beda tapi menjalani hidup komunal, bersama, bertemu, bersekutu satu dengan yang lainnya. Lalu dari situ ada gambaran kata-kata keluarga, suami istri. Karena itulah gambaran kehidupan kita. Malah sampai gini saudara, konsep orang Kristen sendirian di Alkitab itu jadi aneh. Konsep orang Kristen hidup sendirian tanpa orang lain itu malah agak bertentangan. Sampai suatu ketika Paulus dia pernah menegur orang-orang di Kolose ya. Ditegurnya karena apa? Mereka menjalani sengaja menjalani hidup menyendiri, lalu menjauh dari kenyataan dan tantangan realitas hidup, di cover dengan hal-hal yang rohani katanya. Dari situ Paulus juga menegur, kamu gak boleh hidup kayak gitu. Karena yang namanya orang percaya itu hidup komunal, bersekutu, bersama, bertemu satu dengan yang lainnya. Nah, ketika kita sadar bahwa kehidupan Kristen itu kehidupan yang komunal, pertanyaan kan gini, kenapa sih kok kita itu harus hidup, menjalani hidup orang percaya itu hidup yang komunal, bertemu, bersekutu gitu. Karena ternyata waktu kita menjalani hidup yang berkomunal, justru di situ iman kita itu dipraktekkan. Apa yang kita pelajari, yang kita dengerin setiap hari, entah itu lewat firman Tuhan, lewat khotbah, lewat saat teduh, semua itu ditantang untuk diaplikasikan, untuk mempertajam kehidupan kita lewat hidup komunal, bersekutu, bertemu, bersama, lewat keluarga, lewat pernikahan, lewat persaudaraan, lewat persahabatan, lewat komsel termasuk sekaligus. Di situ firman Tuhan itu ditantang untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita itu bilang gini, aduh tapi Pastor Elisa, hidup kumpul keluarga, kumpul orang, kumpul temen itu gak gampang loh. Seringnya nanti gegeran. Justru makin sering ketemu, makin sering berantem. Nanti banyak dramanya, belum konfliknya, belum gosipnya, belum rasanya. Itu loh yang bikin saya males ketemu sama orang. Gak cocok saya pokoknya kalau kumpul sama orang gitu. Saya paham saudara, bahkan ada orang yang gini, sampai ya ada kata-kata yang keluar gini. Makanya ya, ini dalam konteks suami istri padahal. Makanya suami istri itu jangan sering-sering ketemu. Kalau sering-sering ketemu nanti sering-sering berantem gitu. Gak ketemu, gak ngobrol, gak komunikasi, tahu-tahu hubungannya
berjarak, udah nggak enak, tukaran terus juga akhirnya. Nah, semua ini akhirnya membuat kita jadi bingung dong. Gimana sih sebetulnya menjalani kehidupan yang Tuhan mau dalam hidup ini? Nah, Tuhan itu mengajarkan bahwa orang percaya itu hidup komunal. Oleh sebab itu kalau kita hidup berkomunal, bersekutu, bertemu, bersama, berjumpa satu dengan yang lainnya, harus sadar kenyataan ini. Selama ada manusia pasti ada ketidakcocokan. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3. Selama ada manusia pasti ada ketidakcocokan. Sebab nggak ada manusia yang cocok dengan kita kalau kita tidak membuka diri, mencocokkan diri melalui kasih Tuhan. Nah lalu ada orang yang bernama Paulus, dia itu nangkep value Kristus. Dia itu nangkep banget value-value Kristus tentang bagaimana hidup bersama. Baik itu untuk konteks pernikahan, baik itu untuk konteks persaudaraan, baik itu untuk konteks keluarga, baik itu untuk konteks persahabatan, pertemanan, dalam gereja, di tempat kerja, di komsel sekalipun. Dia nangkep value ini, lalu dia mengutarakan, lalu dia menuliskan. Untuk membantu kita bagaimana menghadapi ketidakcocokan dalam hidup kita sehari-hari. Nah saya kepingin aja Anda baca ini dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14, karena ayatnya pendek, nggak banyak. Saya ingin ajak kita semua dari bawah sampai atas kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras ya. 2, 3. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan apabila seorang yang akan yang lain, ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah penekanan Paulus ada di bagian yang terakhir ayat 12-14 ini pada kata ini. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Kenapa? Karena dia tahu kita semua berbeda-beda. Lalu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan. Kenapa? Karena dia tahu nggak ada relasi atau hubungan yang sempurna di dunia ini. Tapi gimana cara ngikatnya? Pakai kasih, dia bilang. Kenakanlah kasih yang menjadi pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, jenis kasih seperti apa ya? Kok bisa menyatukan dan menyempurnakan? Ternyata kasih jenisnya adalah ini. Allah adalah kasih. Dan kasih Tuhan ini, pribadi Tuhan ini yang diperlukan menghadapi ketidakcocokan. Karena kalau hanya dengan kekuatan diri kita sendiri, pasti akan jadi berantem, marah, pahit, kecewa, jengkel. Tapi saat kita nggak mampu, kita perlu datang lalu kita mengizinkan ini. Kasihnya Tuhan, yang adalah Tuhan sendiri dengan seluruh hikmatnya, menolong kita dalam menghadapi ketidakcocokan dan dalam berelasi di hidup kita sehari-hari. Nah sehingga dari Kolose 3 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14 ini, apa yang bisa kita pelajari untuk menolong kita menghadapi ketidakcocokan? Yang pertama, ini yang perlu kita ketahui. Kasih menjadi diri sendiri. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3. Kasih menjadi diri sendiri. Ketika kita menghadapi ketidakcocokan, kita nggak perlu berpura-pura untuk jadi seperti orang lain juga. Hanya untuk supaya kita bisa fit in, lalu kita pura-pura. Nggak perlu juga. Waktu kita ngadapin ketidakcocokan, kita juga tidak perlu memaksa orang lain untuk cocok dan berubah untuk jadi sama seperti kita. Itu pun juga nggak perlu. Karena apa? Ternyata yang namanya kasih menjadi diri sendiri. Nah, menjadi diri sendiri itu bukan artinya seenaknya, semaunya, sekenanya, egois, kaku, nggak bisa berubah. Itu bukan menjadi diri sendiri. Itu namanya seenaknya sendiri. Tapi menjadi diri sendiri, ternyata Paulus juga ngajarin lagi. Seperti apa sih kita itu menjadi diri sendiri? Menjadi diri sendiri yang dimaksud itu adalah gini. Dia menggunakan kata-kata sadar menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan.
Berarti kalau kita menjadi diri sendiri itu artinya gini, kita boleh punya kepribadian yang berbeda-beda, mau ungu, mau kuning, mau hijau, mau sanguin, mau melankoli, mau flegmatik dan lain sebagainya. Kepribadian kita boleh beda-beda, tapi jadilah diri sendiri artinya gini, sadari bahwa kita ini orang yang sudah dikasihi Tuhan. Lalu dia bilang sebagai orang yang sudah dikasihi Tuhan, kenakanlah. Dan salah satu yang paling penting untuk dikenakan yang diucapkan oleh Paulus adalah kenakanlah kemurahan hati. Kenakanlah kemurahan hati. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3? Kenakanlah kemurahan hati. Nah, saudara mau tahu kata kenakanlah yang ditulis di Alkitab kita tadi, kenakanlah, termasuk kenakanlah kemurahan hati, itu artinya gini, ada sesuatu yang berubah waktu kita mengenakan pakaian. Contoh Bapak Ibu Saudara sekalian ya, biasanya kalau mungkin di AOC, kalau khotbah pakaiannya modern, atau western modern misalnya gitu ya, atau rapi misalnya. Tapi hari ini ternyata yang saya kenakan adalah baju tema Chinese gitu kan, karena mungkin Anda juga pakai baju tema Chinese hari ini. Ketika kita mengenakan otomatis how we look itu berbeda, berubah, karena apa yang kita kenakan mempengaruhi bagaimana kita tampil di luar. Nah, sama halnya gini Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu ternyata waktu Dia ngajak kita jadi diri sendiri, apapun perbedaan kita, personality kita, kepribadian kita, upbringing kehidupan kita, latar belakang kita, Dia bilang gini, sadari kita itu sudah dikasihi Tuhan. Cuman itu aja. Lalu kenakanlah kemurahan hati and be yourself. Nah, saya kepingin ilustrasikan lebih mendarat buat kita semua, Saudara. Pernah nggak Anda dapat undangan, terus undangannya ada tulisan dress code? Yang pernah dapat undangan ada dress code-nya, boleh angkat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Anda diundang menikah, orang menikah, undangan ulang tahun, undangan ibadah hari ini, kalau bisa pakai baju Chinese, congsam, baju warna merah gitu kan, ada dress code-nya. Nah, suatu ketika mewakili Anda sebetulnya, mewakili Alpha Omega Church, saya tuh menghadiri sebuah acara penghargaan di mana kita support mengentas kemiskinan di daerah-daerah di luar pulau sana. Nah, saya tuh enggak baca undangan. Di undangan itu sudah ditulis jam berapa, tanggal berapa, tempatnya apa, dress code-nya apa, tahu Saudara? Nusantara. Kalau Nusantara berarti pakai baju apa, Saudara? Yes, daerah Indonesia. Mau batik boleh, mau baju-baju daerah-daerah yang lain boleh gitu. Karena enggak baca. Datanglah saya ke tempat acara tersebut pakai baju western modern. Untung warnanya hitam dalamnya gitu. Terus waktu saya sampai di tempat acara, lah kok semua Nusantara. Saya sendiri yang aneh ini gitu. Enggak kelihatan seperti yang diharapkan oleh dress code-nya. Sampai ya malu ya, saya tanya sama panitia, aduh maaf loh ya saya enggak baca dress code-nya. Kalau saya pakai baju kayak gini gimana? Oh enggak apa-apa kok Pak, asal hitam. Mungkin dalam pikiran dia ya tetap aneh gitu kan. Seharusnya Nusantara, semua orang datang pakai Nusantara sampai membanggakan. Oh ini kain dari Sumatera, ada yang ini dari mana gitu Saudara. Saya sampai oh iya ini salah ini. Harusnya ngikutin dress code yang sudah ditentukan. Nah, Tuhan itu kasih kita dress code. Dia kasih kita dress code itu apa? Dia bilang kenakanlah sederhana. Kemurahan hati ketika kita lagi berelasi dan menghadapi ketidakcocokan. Dia nggak mau nyuruh kita untuk ayo berubah supaya kamu seperti si A, berubah supaya kamu seperti Daniel, berubah supaya kamu seperti Musa, berubah supaya kamu seperti Yusuf. Dia nggak suruh kita gitu. Tapi dia bilang ini, be yourself. Jadilah diri Anda sendiri dengan kepribadian Anda masing-masing, hanya kenakanlah kemurahan hati sebagai orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita jadi diri kita sendiri. Itu bukan artinya kita seenaknya, semaunya, enggak. Tapi Tuhan suruh kita gini, jadilah diri kita sendiri, hanya kenakanlah yang namanya kemurahan hati waktu kita berelasi dan menghadapi ketidakcocokan. Kenapa saudara? Kok menjadi diri sendiri itu penting, khususnya mengenakan kemurahan hati. Nanti kita keluar dari ibadah ini, kita akan ketemu ketidakcocokan. Entah itu sama pasangan, entah itu sama saudara, entah itu sama kawan, entah itu di tempat kerja, kita akan ketemu. Dan itu akan menghasilkan apa? Ketidakcocokan seringkali. Marah, kecewa, jengkel, sakit hati, pahit, dendam, iri hati, dan lain sebagainya.
Justru oleh sebab itu Tuhan mengajak kita, daripada kita ini ngabisin waktu, memaksa orang lain berubah untuk jadi seperti kita, atau kita yang menghabiskan waktu mencoba berubah jadi sama seperti orang lain, dia bilang lebih baik menata hati aja. Tatalah hati kita, kenakanlah kemurahan hati sebagai orang yang sudah dikasihi Tuhan. And go out there, berelasi, dan jadi berkat dimanapun kita berada. Karena sekali lagi, selama ada manusia, pasti ada ketidakcocokan. Boleh kita ucapkan sekali lagi sama-sama 2, 3. Selama ada manusia, pasti ada ketidakcocokan. Sebab tidak ada orang yang akan cocok dengan kita kalau kita tidak membuka diri, mencocokkan diri melalui kasih Tuhan. Sehingga yang pertama, jadilah diri sendiri. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Jadilah diri sendiri. Dan yang kedua, kasih tetap terbuka. Kasih tetap terbuka. Saya ingin mengajak kita mengucapkan kata-kata ini. 2, 3, kasih tetap terbuka. Contoh terbaik kasih yang tetap terbuka itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalau dipikir-pikir, Tuhan sama manusia cocok gak kira-kira? Nggak mungkin cocok. Tuhan sangat kudus, kita ini enggak kudus. Dia Tuhan, kita ini hanya ciptaan. Dia besar banget dan mulia, kita ini yang membuat mulia juga Tuhan. Lalu saudara, dia tidak terbatas, kita ini sangat-sangat terbatas. Mau cocok dari mana kita dengan Tuhan? Tapi Tuhan tetap terbuka sama kita. Di tengah-tengah ketidakcocokan Tuhan dengan manusia, dia terbuka sama kita supaya kapanpun kita butuh Tuhan, kita bisa komunikasi sama Tuhan. Oleh sebab itu kasih tetap terbuka. Nah, Paulus itu menekankan kenapa kok value Kristus ini yang penting dalam berelasi, dalam menghadapi ketidakcocokan. Karena saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai manusia, bagi kita kebersamaan itu adalah kesamaan. Betul ya? Kadang bagi kita manusia kebersamaan itu adalah kesamaan. Tapi kenyataannya gini loh, mana ada sih orang itu yang sama dengan kita? Tidak ada. Mana ada orang di dunia ini yang bisa selalu sama dengan kita? Tidak ada. Yang bisa selalu cocok. Gak ada juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang bisa selalu cocok sama kita. Kita aja bisa gak cocok sama orang lain. Masa orang lain harus selalu cocok sama kita? Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Antar saudara aja makanya bisa ada ketidakcocokan. Antar sahabat bisa aja ada ketidakcocokan. Antar teman-teman komsel bisa aja ada ketidakcocokan. Termasuk dalam pasangan pernikahan bisa aja ada ketidakcocokan. Oleh sebab itu, ketika kita tahu bahwa kasih itu tetap terbuka, lalu kita tahu bahwa ketidakcocokan itu wajar, biasa, ada di mana-mana dan pasti ada. Lalu kita akan lihat gini, ya udah kalau ada ketidakcocokan, nggak usah dibesar-besarkan, nggak usah dilarut-larutkan dalam pikiran, nggak usah digede-gedein. Makanya Paulus itu dia bawa value-nya Kristus menghadapi ketidakcocokan. Karena value Kristus, kebersamaan bukan kesamaan. Kesatuan itu bukan kesamaan. Dia ciptakan setiap orang berbeda-beda. Selama kita mau membuka diri, pasti kita itu bisa melihat perbedaan disatukan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat ternyata yang diajarkan oleh Paulus ini tentang yang kedua, kasih itu tidak menutup diri, justru membuka diri. Kalau kita melihat konteksnya dalam hubungan dengan orang yang gak terlalu dekat, dalam hubungan orang yang mungkin jauh, somehow it's okay lah buat kita untuk menutup diri. Karena waktu kita dikecewakan, kita gak cocok, kita sakit hati atau mungkin kita kecewa, seringkali cenderungnya kita manusia menutup diri. Kalau dengan orang yang agak jauh buat kita, ya oke, mungkin kita menutup diri. Dengan catatan gini saudara, selama, dengan catatan ini, perhatikan. Yang membuat kita gak maju adalah gini, perlu perhatikan catatan ini. Kenapa kita jangan menutup diri, tetap membuka diri. Dan waktu kita menutup diri, perhatikan catatannya. Selama kita tidak melewatkan kesempatan berikutnya dan tidak menutup diri untuk hubungan selanjutnya. Termasuk itu dengan Tuhan loh.
Kenapa, saudara? Kalau misalnya ya, dalam konteks mungkin keluarga, apalagi pasangan suami istri. Dalam hubungan pernikahan, kalau misalnya ada ketidakcocokan, masa nggak mau ngobrol? Masa menutup diri? Kan nggak gitu caranya kan? Justru kadang kita perlu tetap membuka diri untuk bisa komunikasi, termasuk bahkan untuk ini saudara, mengizinkan Tuhan membenahi diri kita. Di momen kita membuka diri. Karena gini saudara, ada konsep ya di Alkitab. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar, kepada kemuliaan yang lebih besar. Itu fase yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan yes. Tapi bahayanya gini, dari sakit hati kepada sakit hati berikutnya sampai jadi kepahitan. Ini yang bahaya. Dari satu marah jadi marah berikutnya sampai jadi pemarah. Bukan value Tuhan kalau kayak gini. Dalam menghadapi ketidakcocokan, kalau sampai kita itu kayak bawa value marah, bawa value benci, bawa value dendam, itu bukan value yang Tuhan mau dalam menyikapi ketidakcocokan. Nah, sehingga kalau saya kepingin cerita kepada saudara, cerita di Alkitab, real story. Ada orang namanya Yusuf, dia belajar bagaimana yang namanya kasih, itu gak menutup diri tapi membuka diri. Dan waktu dia membuka diri bukan untuk dimanipulasi ya. Waktu dia membuka diri justru Tuhan bisa utuhkan dan sehatkan dia. Orang nama Yusuf itu ngalami yang namanya terluka, tersakiti, terbuang. Saya mungkin kalau membayangkan hidupnya Yusuf, bisa nggak dia menutup diri dari banyak hubungan dan dari banyak kesempatan? Oh bisa banget. Karena itu normal manusia ngelakuin menutup diri waktu dia terbuang, tersakiti, tertolak, bahkan terlukai. Tapi somehow berapa kali dia dikecewakan dalam hubungan, contoh ya dengan saudara. Enggak cocok, dikecewakan. Udah dibuang jauh di Mesir, ketemu atasan. Sama atasan, ya enggak cocok, dikecewakan juga. Masuk penjara, ketemu teman yang dia bantu, dia tolong, dilupakan. Ya enggak cocok, ya dikecewakan. Tapi Yusuf dia ternyata belajar untuk nggak menutup diri, lalu dia belajar membuka diri. Sekali lagi bukan untuk dimanipulasi, bukan. Dia belajar membuka diri untuk kesempatan dari Tuhan itu menolong dia, mengutuhkan dia. Termasuk kesempatan baru Tuhan beri, termasuk next relationship yang Tuhan berikan buat dia. Dia tetap belajar membuka diri. Sampai dalam proses dia disembuhkan. Dia menjadi pribadi yang utuh dan menjadi pribadi yang sehat. Demikian juga dengan kehidupan setiap kita. Waktu mungkin kita terluka, tersakiti, tertolak. Gara-gara ketidakcocokan yang kita alami dalam kehidupan ini. Waktu kita menutup diri, kita akan bangun tembok loh. Disinilah banyak orang gak bisa dipulihkan. Disinilah banyak orang gak bisa tertolong karena kita bangun tembok. Disinilah Tuhan pun tidak didengarkan karena kita bangun tembok. Nah yang Tuhan ajak lewat Paulus mengingatkan kepada kita, ayo yang namanya kasih itu bukan menutup diri, tapi membuka diri, izinkan Tuhan mengutuhkan kita dan menyehatkan kita. Dan yang paling penting jangan sampai kita kelewatan kesempatan berikut yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita. Nah ketika kita menjalani kasih itu tidak menutup diri dan membuka diri, pasti kita akan kayak gini, aduh tapi saya udah kapok loh. Saya itu udah kapok loh berkali-kali itu dikecewakan sama orang. Sekali lagi saudara ingat kenyataannya. Selama ada manusia pasti ada ketidakcocokan. Selama kita mau membuka diri untuk mencocokkan diri melalui kasih Tuhan. Di situ Tuhan juga masih bisa mengerjakan karya yang indah dan luar biasa buat kita. Kemudian yang diberkati boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yang ketiga Bapak Ibu saudara sekalian, kasih memiliki batasan bukan tembok. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3. Kasih memiliki batasan, bukan tembok. Batasan itu boundaries. Beda dengan tembok. Tembok itu walls. Batasan itu dibangun oleh orang yang sehat. Orang yang positif. Orang yang sudah sembuh dari luka masa lalunya. Dia bisa punya boundaries. Tapi tembok itu dibikin oleh orang yang lagi sakit hati.
Tembok itu dibikin oleh orang yang lagi gak sehat jiwanya. Dia bangun tembok. Tapi kalau batasan itu dibuat oleh orang yang sehat dan sudah sembuh dari luka masa lalu. Makanya perhatikan kata-kata Paulus di Kolose 3 12 sampai 14 tadi. Dia bilang apa, Saudara? Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. How? Kuncinya adalah gini, sama seperti Tuhan. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3. Sama seperti Tuhan. Mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Nah, perhatikan kata-kata sama seperti Tuhan. Kita ini disuruh sama Paulus niru apa yang Tuhan lakukan. Tuhan adalah Tuhan yang tegas, jelas, dan tidak ngambang. Sekali lagi itu Tuhan kita. Dia tegas, jelas, dan tidak ngambang. Tuhan itu tahu batasan dan boundaries. Tapi dia tidak membangun tembok dengan manusia. Itu Tuhan. Dia tahu batasan, tapi dia tidak bangun tembok. Kalau saya boleh contohkan, Bapak Ibu saudara, di Alkitab kita. Alkitab kita ini isinya banyak sekali tentang batasan-batasan dan boundaries bagi kehidupan kita pengikut Yesus. Banyak banget batasan demi batasan, tapi Tuhan tidak pernah suruh kita bangun tembok untuk orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan gak pernah suruh kita bangun tembok untuk orang yang berdosa yang ada di sekitar kita. Tapi dia ajarkan kita untuk punya batasan dan boundaries dalam hidup kita ini. Itu Tuhan. Dia tahu batasan, tapi dia gak suruh kita bikin tembok. Contoh lagi Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan tahu batasannya. Kapan harus ketemu Farisi, kapan harus menghindari Farisi. Kapan harus konfrontasi dengan Farisi, kapan harus menghindari Farisi. This is leadership. Ini orang sehat. Dia punya batasan. Termasuk ini saudara. Tuhan terhadap iblis itu juga kasih batasan sebetulnya. Banyak orang tuh nanya gini. Mungkin Anda juga pernah nanya. Kalau Tuhan itu kasih ya. Kalau Tuhan itu kasih. Kenapa ya kok iblis itu gak diampuni dan iblis gak masuk surga? Kalau Anda gak kenal siapa Yesus Anda akan, oh iya ini bener ini. Yesus tuh ngomong tok itu. Dia cuma bisa ngomong kasih, dia sendiri gak bisa ngampunin iblis. Karena Anda gak kenal berarti siapa Yesus kita. Dia adalah Tuhan yang membuat batasan. Coba saudara perhatikan gini, kenapa kok iblis tuh gak diampuni dan gak masuk surga? Karena gini, iblis gak mau percaya Tuhan Yesus sepenuh hati. Iblis gak mau terima pengampunan Tuhan. Iblis gak mau jadi murid Yesus yang sejati. Iblis gak mau nyembah Tuhan dan menjadikan Tuhan itu raja dalam kehidupannya. Oh, iblis jelas gak mau. Padahal Tuhan sudah kasih batasan buat dia. Iblis gak mau tapi bertobat. Nah pertanyaan adalah kalau iblis bertobat kira-kira diterima gak sama Tuhan? Kalau ngelihat karakter Yesus, ya dan amin. Dulu sekarang selamanya gak berubah. Kalau iblis bertobat diterimalah. Tapi masalahnya iblisnya gak mau bertobat. Oleh sebab itu Yesus tuh very clear tentang batasannya dia. Tapi dia gak bangun tembok. Dan dia juga gak suruh kita bangun tembok. Dia suruh kita punya batasan. Nah kembali lagi ke poin kita yang ketiga. Kasih itu memiliki batasan bukan tembok. Batasan itu sekali lagi boundaries yang dibikin oleh orang yang sehat. Oleh orang yang positif. Oleh orang sembuh dari luka masa lalu. Tapi yang namanya tembok itu dibuat oleh orang yang lagi sakit. Orang yang lagi tidak sehat. Dan orang yang lagi negatif. Nah sehingga mungkin kalau Anda hari-hari ini lagi baru putus dari pacar yang abusive, sexually, morally, physically, punyai batasan. Tapi jangan bangun tembok untuk kesempatan dan hubungan berikutnya yang Tuhan mau kirim buat Anda. Kalau mungkin hari ini kita baru bercerai dari hubungan yang very abusive, kekerasan, kekasaran terjadi. Punyai batasan. Bahkan mungkin dengan mantan-mantan yang gak penting-penting, punya batasan. Gak usah WA, gak usah telepon-telepon, itu batasan. Bahkan kalau Anda mungkin baru bercerai, karena hubungan yang sangat-sangat abusive sekalipun. Jangan langsung pacaran, jangan langsung menikah. Punyai batasan terlebih dulu, sehatkan diri kita terlebih dulu.
Kalau mungkin kita itu punya kawan atau sahabat, nipu kita, ngejak sekalipun, udah sekali 2 kali, punyai batasan, saudara. Jangan terus ngomong, iya kan Tuhan ngajarin kita kasih kan, orang mengasihi ya gini, berkorban pikul salib, disakiti gitu, ditipu-tipu. No. Punyai batasan, kasih itu memiliki batasan bukan tembok. Kasih itu memiliki batasan. Oleh sebab itu Tuhan itu suruh kita apa, saudara? Tuhan itu suruh kita pikul salib. Bukan membiarkan diri berdosa dan tersakiti. Nangkep maksudnya, saudara ya? Tuhan suruh kita pikul salib. Bukan membiarkan diri kita ini berdosa dalam relationship yang terus berdosa, termasuk yang menyakiti diri kita, bukan. Karena kasih Kristus itu membuat kita berhikmat. Dan hikmat Kristus membuat kita tahu bahwa kasih itu memiliki batasan, bukan membangun tembok. Oleh sebab itu siapapun kita hari ini, saya berdoa di poin yang ketiga ini. Mungkin itu Anda perlu bikin batasan kepada orang-orang yang salah. Punyai batasan, tapi jangan bangun tembok. Karena tembok itu selalu nggak baik. Tuhan nggak suruh kita bangun tembok. Anda akan kehilangan kesempatan demi kesempatan yang Tuhan mau kasih karena Anda bangun tembok. Tapi waktu kita bangun batasan, kita akan makin sehat, makin utuh. Nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Tuhan boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih tidak perlu memaksa orang lain. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Kasih tidak perlu memaksa orang lain. Boleh enggak Anda tangkap ini? Kasih itu bukan soal hebatnya kita memaksa orang untuk cocok sama kita. Tapi kasih itu soal kemauan kita mencocokkan diri dengan berbagai perbedaan. Izinkan saya mengulangi sekali lagi. Kasih itu bukan soal hebatnya kita memaksa orang untuk cocok sama kita. Tapi kasih itu soal kemauan kita mencocokkan diri dengan berbagai perbedaan. Oleh sebab itu tadi yang kita baca Kolose 3 ayat 12-14, Paulus bilang apa? Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Karena dia tahu dalam berelasi gak mungkin semua orang sama. Gak mungkin kita ini bisa selalu cocok sama orang lain selalu cocok sama kita. Itu udah gak mungkin. Tapi justru kasih ini yang membuat kita bisa punya pengikat yang mempersatukan. Is there any perfect relationship? Gak ada, saudara. By the way, tanggal 24 Februari sekalian promo, akan ada youth conference tentang relationship. Buat semua anak muda, remaja, make sure you are there. Pastor Elia Lita akan nolong untuk gimana menghadapi relationship. Tapi pertanyaan, ada nggak relationship yang sempurna? Nggak ada. Justru Paulus tahu nggak ada relationship yang sempurna. Lalu dia bilang, di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Karena apa, saudara? Kasih itu bukan soal hebatnya kita memaksa orang untuk cocok sama kita. Tapi kasih itu soal kemauan kita mencocokkan diri dengan berbagai perbedaan. Kalau saya boleh contohkan, papa mama yang hebat, yang dewasa, yang matang. Mereka itu bisa mencocokkan diri dengan perbedaan tipe-tipe anaknya. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, anak keenam, anak ketujuh, anak kedelapan. Wah, orang tua yang matang dan dewasa, dia bisa mencocokkan dengan perbedaan tipe-tipe anaknya. Walaupun dalam satu keluarga loh. CEO yang hebat, dia juga yang matang, yang dewasa, dia bisa mencocokkan diri dengan berbagai tipe GM-nya yang berbeda-beda. Walaupun harus ada dalam satu visi, value, culture perusahaan yang sama. Termasuk sahabat yang matang, yang dewasa. Dia bisa mencocokkan diri dengan perbedaan teman-temannya. Walaupun itu dalam satu circle pertemanan. Demikian juga dengan Tuhan yang adalah contoh terbaik buat kita semua. Dia sengaja loh ciptaan kita berbeda-beda. Tapi kok ya dia masih mau komunikasi dengan kita. Saudara bisa membayangkan kita diciptakan Tuhan, saya diciptakan Tuhan dengan kelemahan dan kelebihan kita semua. Yang berbeda-beda.
Tapi Tuhan bilang, hiduplah hidup komunal. Bersekutu, bersama. Bersatu. Walaupun gak sama. Tapi dari situ dia masih mengajarkan kepada kita bagaimana menghadapi ketidakcocokan. Tuhan yang gak cocok sama kita, dia masih mau loh mencocokkan diri buat kita. Oleh sebab itu kepada Yusuf, Tuhan bicara melalui mimpi. Kepada Paulus, Tuhan bicara melalui logik. Kepada murid-murid yang lain, dia bicara melalui perumpamaan dan pengajaran. Beda-beda cara pendekatannya. Tapi semua orang bisa komunikasi dengan Tuhan. Walaupun sebetulnya kita ini manusia terbatas. Yang gak bisa komunikasi sama Tuhan yang tidak terbatas. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, menghadapi ketidakcocokan, biar kita pegang 4 hal berikut ini. Kasih itu menjadi diri sendiri. Artinya kenakan kemurahan hati and be yourself. Yang kedua, kasih tetap terbuka. Bukan terbuka untuk dimanipulasi atau di-abuse sama orang, bukan. Tapi tetap terbuka supaya Tuhan bisa mengutuhkan kita dan membawa kita kepada kemuliaan yang selanjutnya. Yang ketiga, kasih memiliki batasan bukan tembok. Yang keempat, kasih tidak perlu memaksa orang lain. Justru kita punya kemauan untuk mencocokkan diri dengan banyak perbedaan. Oleh sebab itu sebuah kenyataan, selama ada manusia pasti ada ketidakcocokan. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Selama ada manusia pasti ada ketidakcocokan. Sebab gak ada orang yang akan cocok dengan kita kalau kita tidak membuka diri, mencocokkan diri melalui kasih Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Dan kalau Anda diberkati, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Tadakan kedua tangan kita ke harapan Tuhan. Pejamkan mata kita sama-sama dimanapun Anda berdiri saat ini. Nyanyikan lagu ini bersama dengan kita, tim Praise and Worship. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Katakan bersama, Tuhan hadir, Tuhan hadir di tempat ini, kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Dengan mata dipejamkan, tangan diturunkan. Berapa banyak di antara kita di ruangan ini, Anda yang online sekalipun, kita semua sadar bahwa kita adalah orang yang gak sempurna dan harus terus belajar. Dan kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengizinkan kita semua untuk upgrade, jadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik. Jadi pria, jadi wanita, jadi suami, jadi istri yang lebih sehat, yang lebih utuh, yang lebih baik. Dan hari ini Tuhan ingin memberikan kepada kita semua hikmat-Nya, kasih-Nya. Dia mau impartasikan buat setiap hati kita. Yang memohon, Tuhan kasih saya hikmat dalam berelasi. Tuhan kasih saya hikmat, beri saya kasih-Mu, beri saya kekuatan-Mu dalam menghadapi ketidakcocokan yang harus saya temui dalam hidup sehari-hari saya. Kalau mungkin dengan kekuatan manusia akan muncul berbagai macam marah, emosi, kecewa, jengkel, dendam. Tapi Tuhan yang bisa menolong kita hari ini, supaya kita punya hati seluas samudra,
Supaya kita bisa jadi pribadi yang bukan hanya memaksa orang lain cocok sama kita, tapi kita punya kemauan untuk bisa mencocokkan diri dengan berbagai macam perbedaan. Dan kalau itu Anda, pria, wanita, suami, istri, di ruangan ini yang berkata, Tuhan tolong saya, mohon hikmat-Mu, mohon kasih-Mu memenuhi hati saya, dan kekuatan-Mu memampukan saya. Kalau itu Anda, boleh enggak dekapkan tangan Anda di dada Anda masing-masing. Kalau itu Anda yang berkata, Tuhan saya perlu hikmat-Mu, saya perlu kasih-Mu, saya perlu kekuatan-Mu untuk menghadapi ketidakcocokan dalam hidup sehari-hari. Kalau itu Anda, dekapkan tangan Anda di dada Anda masing-masing. Anda yang di atas, Anda yang di bawah, di depan, di belakang, di kiri, di kanan. Kalau itu Anda perlu hikmat Tuhan, kasih Tuhan, dekapkan tangan Anda di dada Anda masing-masing. Sementara Anda mendekapkan tangan Anda di dada Anda masing-masing, boleh enggak tirukan doa saya dengan suara yang keras. Tuhan Yesus, kembali dengan suara yang lebih keras lagi, ibadah jam 10. Tuhan Yesus, saya bawa hidup saya bawa hati saya bawa pikiran saya bawa perasaan saya letakkan di bawah kaki Yesus. Untuk Tuhan mengubahkan saya, memberi saya hikmat-Mu, memberi saya hati yang baru, mengisi saya dengan kasih Tuhan, mengisi saya dengan hikmat Tuhan dalam berelasi, dalam menghadapi ketidakcocokan. Dan biar mulai hari ini, pikiran saya, cara pandang saya, hati saya diubahkan oleh Tuhan menjadi yang baru. Dan biar mulai hari ini, saya bisa berelasi dengan baik, menghadapi ketidakcocokan dengan hikmat Tuhan, dengan kasih Tuhan. Dan biar lewat hidup saya, kemuliaan Tuhan bersinar, diterangkan kepada banyak orang di sekitar saya. Di dalam nama Yesus, saya diubahkan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Kamu nyanyikan lagu ini sekali lagi bersama. Angkat tangan kita ke hadapan Tuhan, katakan Tuhan hadir. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah. Amin. Berkatilah, berkaryalah. Amin. Roh-Mu di sini. Angkat tangan kita sekali lagi. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah. Roh-Mu di sini. Serukan bertatalah, bertatalah, berkatilah, berkaryalah. Roh-Mu di sini. Boleh kasih tepuk tangan suara-suara yang luar biasa bagi Tuhan kita. Oh, we praise your name. Mari tadahkan tangan kita sekali lagi ke hadapan Tuhan untuk menerima doa berkat. Bapak yang di surga, terima kasih buat hari ini. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Diberkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Berkati pendidikan dan kecerdasan next generation kami. Berkati cinta kami kepada Tuhan, makin hari makin cinta Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan keuangan kami, bukan hanya lihat keberhasilan, izinkan kami semua berjaya di dalam anugerah Tuhan. Bapak berkati hati kami supaya kami punya hati seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat berlimpah, kreativitas berlimpah untuk terus menang bersama dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari kami. Tuhan, Kau lihat semua kami yang bawa persembahan perpuluhan, persembahan khusus ke rumah Tuhan, Kau gak pernah kembalikan sama. Tapi Engkau membuat kami semua menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih hari ini kami pulang. Kami pulang dengan hikmat
dengan kasih Tuhan melingkupi hati kami semua, menghadapi ketidakcocokan, kami semua akan tampil sebagai orang yang menang bersama dengan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita berkata, amin, amin. Kamu boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Jangan pulang dulu Bapak Ibu saudara sekalian. Let's sing one more song, come on, nyanyi satu lagu sama-sama. Woo!